Tes. Kan banyak belanja dari luar, belanja barang, beli baru datang gitar lah, baru datang efek lah. Beberapa rapnya gue tuh kalau yang gitu-gitu nggak dibuang, kardusnya nggak dibuang, taruh. Karena sering ngirim lagi, gue tuh sering ngirim. Kemarin gua rapping sendiri. Udah, yuk mulai ya. Yuk. Waktu itu gue juga pernah sih. Jadi lensa dia lagi gue bawa waktu itu yang waktu gue tinggal di BSD. Tanggal sekian gue mau make, waduh kumaha aja lensa di sini. Gue baru pulang lagi tanggal berapa gitu nggak ketemu. Yaudahlah gue kirim. Jadi gue kirim bubble wrap yang tebel. Bubble wrap terus di kardus lagi. Gue mah udah di bubble wrap. Ya, kardus masih ada gitu, ditempelin lagi gue. Kardusnya gue minta kardus ke Indomaret. Ya, nah. Halo guys. Guys. Ini teman lama gue juga, Edwood. Halo. Edi tukang kayu. Tukang kayu. Zaman-zaman material dulu di Taman Sari. Kita udah temenan sejak zaman kuliah dia. Bener. Ketemu di kampus. Gue pertama kali ngeliat lo tuh saat gue mahasiswa baru di STBA. Gue ngeliat lo di kantin di kantin yang masih kantin lama. Ya mungkin lo nggak ngeh gue ya, cuman saat itu lo lagi ngobrol di meja kantin itu. Rambut lo gondrong, keriting-keriting. Masih kayak anak-anak bilang tuh dulu gonjes, gondrong Jesus kayak gitu-gitulah. Nah, tapi kita baru deket tuh mungkin sekitar 99. Iya, benar. 99 kayaknya pas udah kantin baru, terus kita jadi sering nongkrong di kantin. Terutama pas gue mulai ngeband ya. Atau kalau lo apa? IG itu tahun berapa? IG tahun berapa ya, gue lupa deh kayaknya. Ikutan. Lu deketan sih? Oh, IG band gua. Inner Self G. Oh, Inner Self G itu dibikin tuh tahun deketan mic. Kalau nggak salah bikinnya tuh tahun 98 lah, pas habis kerusuhan tuh. 98. Pas mulai sering manggung di FEM tahun berapa? Nah, kalau di FEM tuh 99. Bener. Ya berarti benar tahun-tahun segitu ya. Tahun segitu. Gue mulai main ke rumah lo yang di Taman Sari, yang sekarang jadi tiang lampu listrik, tiang lampu merah. Jadi pancang. Iya, jadi bukan pancang. Jadi bukan. Rem, bukan jadi rem. Bukan. Ya kalau nggak salah pancang tuh di situ tuh. Nah, rumahnya Edi tuh sekarang udah jadi flyover situ, kena gusuran. Iya benar, waktu itu gue bikin band itu 98. Nah 99 mulai main, dan itu pun mainnya nggak apa ya disebutnya, kok bisa gitu band saya yang bisa dibilang band borok. Orang-orang anak-anak itu bilangnya band borok. Band saya anjing, ngomong gua lu aja sih. Nah, apa sih? Gue kan ini kan biar gue tahu lebih dalam tentang teman-teman gue ya. Nah, gue mau tahu gimana. Jangan situ dulu ya. Momen-momen kita bareng dulu aja nih. Jadi kalau kan, momen-momen kalau nggak salah, ya kita sering nongkrong di kantin. Yeah. Terusnya gue main ke tempat lu minta dipijet lu nya. Nah itu awalnya tuh itu tuh gue dengar dari anak-anak si Arya jagoan mijet masih itu. Nah gue tuh emang sering ya, karena sering begadang, sering enak badan gitu ya, lu bisa mijet aja, ya udah lu ke rumah aja. Udah sering mampir ya, bukannya mampir mau nongkrong tapi mau dipijat. Bayarannya apa? Ciki. Cemilan bayarannya. Terus udah dari situ gue ngeband. Nah ketemu dia ngeband juga, dia aja band juga. Nah pas kesini lebih akrab lagi, pas gue ngebantu band temen gue juga tuh, si Tujuh Kurcaci dulu. Lo ikut masuk Tujuh Kurcaci ya? Tapi lo masuk Tujuh Kurcaci itu sebenarnya di momen itu gue juga ikut audisi tuh masuk Kurcaci, cuman yang masuknya lo. Oh iya benar. Itu berarti udah masuk 2000 mungkin ya? Iya itu 2000-an. Itu lebih akrabnya
setelah dia punya gitarnya Dimebag Darrell. Gue pinjam tuh jadi gitar inventarisnya. Kemana-mana gue main tuh bawa gitarnya dia gitu. Jadi gue tuh bawa 2 karena emang setelannya ada setelan yang satu drop, satu standar lah istilahnya gitu. Ya standar yang pakai gitar lo. Iya, yang pakai gitar gue. Nah itu, di situ udah deh sampai terus dia udah mulai lu main foto kan. Nah di situ mulai tambah lagi bikin ya bikinin dong, gue lagi foto, bikinin ini, bikin figura, udah sama dia gitu. Ya kan dulu bikin kayak gitu. Nah kita awal mulainya dari lo gimana bisa jadi senang musik gitu? Awalnya tuh sebenarnya dari keluarga gue tuh emang dari kakak gue yang paling gede. Gila. Dari keluarga paling gede tuh udah doyan musik. Di situ udah dicokokin. Dia kakak gue yang paling gede tuh cowok kan. Yang kedua cewek. Nggak terlalu karena emang cewek. Nah yang ketiga tambah demen lagi tuh, dia lebih variatif lagi dia ininya apa namanya? Sebutin aja nama band-bandnya. Yang nempel ke lo kan gua tahu lo cinta mati Bon Jovi. Ah iya, itu dari situ. Awalnya kakak gua tuh bawa band. Loh, ini band apa nih? Glam rock tapi suaranya agak-agak ngegrol gitu, nggak halus kan, kalau zaman-zaman itu suaranya tuh yang tinggi gitu kan. Dia enggak, pas lihat ini apa nih, Bon Jovi. Udah dengerin. Gue jadi doyan di situ. Awalnya dari situ. Sebenarnya yang didengerin sebelumnya banyak sih, ada CDC, ada Judas Priest, itu kesukaan kakak gue tuh, Kiss gitu-gitulah di era-era itu. Nah gue malah milih itu. Nah dari situ mulai ketemu komunitas lagi SMA tuh, lagi ke komunitas main band di sana. Gue nongkrong tuh. Nah pas lagi nongkrong ada tuh salah satu, ya bisa dibilang senior lah, lagi main gitar gitu. Wih bagus main gitarnya. Lo apa? Belum, gue tuh masih. Oh, lo belum bisa main gitar? Belum, masih gitar biasa, masih masih mentah lah gitu. Bagus, pengen belajar dong gitu. Oh belajar, udah gini aja, liatin gitu. Ya sedikit agak tinggi lah, agak sombong tuh sih itu. Karena emang di lingkungan itu dia paling jago. Udah masih biasa-biasanya nggak dianggap. Nah pas giliran gue ada apa namanya, ada perpisahan. Itu diajakin, yuk main aja yuk. Gue belum bisa, udah belajar tuh. Udah saya belajar, beli gitar akustik. Gue belajar akustik tuh. Ya, kalau belajar akustiknya sendiri, liatin oh gitu, chord segala macam udah bisa, baru belajar melodi. Nah, gue belajar lagi ke dia. Belajar dong, dikasih tahu, udah gitu. Nah, udah ceritanya mainlah perpisahan. Nah, di perpisahan dibantu sama senior gue itu. Perpisahan SMA? Bukan, SMP kelas 3 itu. Oh, lu masih SMP? Masih SMP itu, kelas 3. Nah, belajar, gue tuh ajarin, itu tuh, udahlah ikut main aja. Ya udah ikut. Jadi gue nggak jadi main melodi, jadi dia main melodi, gue jadi ngeritem. Udah tuh nongkrong lama-lama. Pas 17-an ada manggung, lagi main, nonton nih, diajakin main. Pas diajakin main mana. Udahlah, segini aja, udah nggak, teman gitarnya cuma 1. Nah, saya nawarin, udah. Bang, istilahnya gitu, saya aja main gitu lah, gue biasa ngeritem. Emang lu nggak latihan dulu? Itu kan orang zaman dulu mah lagi di kampung nonton gitu, terus ada ketemu temen, manggung kan suka gitu kan di acara gitu, ketemu dadakan. Mereka tahu si senior saya tuh suka main band. Oh nggak ada ini, udah main gitar sendiri aja, harus ada satu lagi. Terus gitu gini ngomong, saya aja dong jadi main ritem. Lo menawarkan diri. Nah dia tuh ngomongnya nggak tahu dia emang gengsi. Bukan gengsi, nggak tahu dia bercanda atau cuma dia bercanda tapi mukanya serius. Udah nggak usah, nggak ada ritem terbaik gitu itu bilang. Ada melodi terbaik. Udah gue diem di situ, udah mereka tuh nggak jadi main, udah pulang. Nah di situ ini yang orang yang somse yang pertama tadi. Iya. Udah gitu teh, udah deh. Gue di situ kayak merasa ditantang gitu. Gue ada ritem terbaik, udah gue belajar sendiri. Apa, nah, gue beli ke SMA, buku gitar gitu, buku chord? Enggak, gue ke SMA dulu tuh. Nah dia tuh udah lulus gitu ya. Dia tuh SMA, dia belum lulus. Gue SMA, jarang ketemu sama dia. Gue ketemu tuh lingkungan baru, dan dia juga sama main. Udah di situ tuh, nah digocoknya di situ sama teman-teman SMA, baru bisa main. Nah gue tuh sering ke Bandung. Nah gue tuh punya teman SMP tapi kelanjutannya di SMA, dia beda SMA tapi masih sering ngumpul karena satu kawasan gitulah rumahnya tuh.
ketemu teman saudaranya dia jago main gitar. Nah gue belajar dari situ. Ada dia tuh belajar klasik udah grade 7. Klasiknya jago, gue belajar dong, udah dikasih tahu nih buku-bukunya. Nah, di situ gue mulai di situ. Dari situ masih nggak ketemu sama situ. Gue beres SMA, kuliah ke Bandung. Nah di Bandung berkembang lagi, ketemu sama jawara-jawara gitar. Oh temu ini ada nama Simang, nama ada siapa gitu. Belajar di situ. Pulang ke sana, pulang lagi ke Garut, gue itu ikutan ketemu festival. Si orang tadi lagi. Ada, dia ikut festival juga. Gue ikut tuh di STBA di kampus gue tuh pernah ikutan tuh di Garut tuh pernah ikutan festival. Ini udah STBA band. Iya. Gue tuh ikutan diajak, udah main di situ, ketemu tuh sama orang itu. Pas dia main gue liatin gitu, pas gue main udah jauh banget sama gue gitu istilahnya pas itu. Oh, lo udah lebih jago. Ya gitu, dia tuh masih begitu aja mainnya dari dulu. Oh, masih begitu. Saya udah soalnya istilahnya karena mungkin udah banyak teman bergaul kesana sini, dari gear, dari efek yang gua bawa, isinya bikin orang ngeri lah sedikit zaman itu ya, ngeri gitu. Udah masih 6 udah masih stombok 6 kayak gitarnya gitar Ibanez gitu-gitu kan, sedangkan di daerah kan yang punya gitu tuh agak masih jarang-jarang gitu. Nah udah di situ dia ketemu saya tuh kayak malu-malu lah gitu, nggak tahu perasaan saya atau gimana tuh. Pas ketemu gitu-gitu aja. Udah begitu. Masuk aja. Tadi ada telepon ya, apa lagi nih? Halo, Kek. Yuk. Enggak, gue nggak sarapan di hotel. Gue jalan ke Dago nyari sarapan. Terus kalian ketemu temen gue. Aide. Enggak, temen gue ada teman kuliah gue dulu. Ini dia mau bikin kayak podcast gitu. Jadi gue bikin podcast dulu nih sebentar. Ada di Indomaret juga Dago. Seberang Hokben kalau mau nyusul. Di luar dari tadi gue berangkat setengah 6 sambil lari, sambil istirahat, sambil jalan-jalan. Ya oke ya. Oh ya oke, yuk. Hajar aja lah langsung. Sorry ganggu, ada telepon. Tanyain. Nah terus itu bawain lagu apa di? Menang nggak yang di Garut? Di Garut, alhamdulillahnya gue menang juara 1 tuh. Lagu itu bawain 2 lagu. 1 lagu wajib itu kita ngearansemen 1 produk sponsor dia gitu. Itu 1. Kedua bawain lagu waktu itu lagi hype-nya Guns N' Roses. Nah gue bawain lagu November Rain. Anjing. Bukan Stranger di katanya? Bukan Stranger, bukan Stranger, bukan. Itu bawain itu dari berapa, dari 30 apa dari 20, saya lupa tuh, dari 30 dapat masuk 10 besar, dari 10 besar alhamdulillahnya juara 1. Dan itu satu-satunya band Bandung yang menang di Garut. Iya, ikut-ikutan istilahnya pembuktian saya di tempat saya itu bisa main musik gitu. Waktu itu begitu ya. Nah terus mulai lepas dari STBAP lo ngapain? Nah itu gue bikin lagi band Top 40 kayak gitu lah, tapi Top 40 lebih ke Top 40 rock gitu. Teman-teman kuliah. Itu apa? Casual Beat dulu namanya. Casual Beat. Yang sampai mas rekaman tapi nggak jadi rilis tuh apa? Nah benar ya, itu Casual Beat itu. Casual Beat itu pernah rekaman 1 album, cuman nggak diliris. Nunggu lirisan sebenarnya sih, nunggu diliris. Udah klip udah jadi. Udah bikin video klip. Udah jadi, nunggu liris nih. Temen lama nggak diliris. Karena bandnya bubar. Rismon. Bukan, waktu itu apa ya? Kalau waktu itu kan ada sistem pending. Deketan sini. Waktu itu mungkin ada dengar dari awal tuh katanya nggak liris tahun ini, di pending nanti sampai nunggu giliran sampai waktu yang nggak tahu gimana di labelnya, saya nggak tahu gimana. Cuman pernah ada telepon katanya ke salah satu pemain bass, ada telepon dari ini gitu. Oh gitu, kenapa? Kitanya udah bubar gimana gitu. Kitanya udah bubar, udah punya band masing-masing lah istilahnya. Ya saya bikin IG itu, bikin Indonesia FG. Karena udah mentok, tapi lumayan kita main di kafe-kafe di Bandung juga, sempat main kafe di Cirebon, sempat main di Jakarta sempet berapa kali, cuman nggak sampai in house gitu ya.
main di kafenya gitu, cuman event-event tertentu. Karena emang kita tuh masuk ke dunia kafe karena menunggu, awalnya masih menunggu itu album, nunggu sambil nunggu ternyata sampai bandnya bubar. Udah sih. udah habis gitu lagi kekosongan gitu, gue ngumpul-ngumpul anak teman-teman di luar kampus, ya bikin lah bandnya gitu di kafe lagi juga. Oh, yang manggung itu masih cabe, tapi manggung di kafe. Iya, di kafe. Tapi enggak, sebelum itu kafenya kafe rock lah, kafe zaman itu Casual Beat dulu. Sampai sebelum kerusuhan itu 98 lah, sampai 98. 99 bikin Gua lagi. pikir gagal tayangnya gara-gara Christmas. Bukan ya? Bukan, sebelum itu kalau saya kan recording itu kalau nggak salah itu tahun 96, 97. Oh, masih aman lah ya. Masih aman sebenarnya itu. Masih aman. Mungkin juga sih, mungkin pas itu karena jejak waktu yang agak lama, niatnya mau dikeluarin keburu Krismon kali, ya. Mungkin ya, jadi dipending lagi, dan ternyata kasus itu tuh nggak band gua aja gitu. Ada apa label lo? Bandnya adalah labelnya lah, label waktu itu sih label Bonafit lah gitu, adalah labelnya. Cuman karena mungkin Krismon mungkin lah gitu ya, jadi kita dipending sampai nggak keluarin. Terus dengar gosip-gosipnya juga ada band-band yang kayak kita juga udah recording kan nggak sempet sampai liris juga. Oh, banyak juga korbannya. Kalau banyak sih saya kurang tahu, cuman ada lah dengar. Tapi produksi digantiin. Kalau itu mau udah beres kan, dulu sistem kontrak ya kayak jual bus gitu. Ini kontrak sekian, nih dapat dulu sekian, udah bagi-bagi lah istilahnya, udah selesai. Jadi itu udah haknya si label. Secara ini mah lu produksi terusnya lu dibayar itu mah udah beres. Ya gitu. Cuman nggak rilis. Nggak rilis doang. Berarti yang rugi labelnya dong ya. Dia udah keluar modal nggak jadi iya hasil. Sih mungkin. Cuman waktu itu di label itu dia ngeluarin beberapa talent band atau itu tuh berhasil semua. Naik gitu loh. Jadi hit semua. Ada band beberapa satu label itu kalau nggak salah. Dia tuh satu perusahaan ada beberapa label dia tuh. Satu perusahaan itu ada beberapa label di situ gitu. Jadi ada label di situ yang hit kalau jadi mungkin nggak berasa gitu dengan uang segitu, dengan ada satu band hit bisa ngasilin jutaan kopi, ya udah nggak akan berasa buat mereka, mungkin begitu. Nah, sekarang lanjut ke Intercept. Di sini di momen ini gua udah deket sama lu ya. Maksudnya kan gua suka datang, nonton. Lu main di apa tuh yang di Ciamplas Premier ya? Oh iya, ini apa namanya? Tropicana ke Fem masih Gatot Subroto. Justru sebenarnya di Fem dulu. Itu salah satu indikator pembuka lahan band kita tuh, jadi bisa main di tempatan gitu, karena kita bisa main di Fem Station. Karena salah satu barometer ya paling bergengsi lah di situ. Yang lain-lain kebuka, oh ini band mana nih, oh ini main di mana, main di sini, udah bisa main kayak gitulah gitu. Udah main di Tropicana, main di ada satu lagi tuh di hotel juga di deket Pajajaran, saya lupa namanya tuh. Oh, hotel ini. Yang gue juga main di situ kan? Iya, pernah. Imperium Hotel, apa sih namanya? Pesta ya. Sebelum Pesta tuh dia ada namanya tuh, ada sebelum Pesta ganti lagi apa gitu. Ya, gue nggak tahu, gue mah udah Pesta. Terus main di situ, main di Jakarta juga ada namanya dulu, nggak tahu sekarang katanya udah nggak ada. New York Cafe dulu. Oh iya. Ya, di Jakarta. Nah itu sering tuh tiap minggu sana pulang pergi gitu. Dan kita tuh band cafe yang alhamdulillahnya bisa tur selama salah satu produk rokok. Diajakin tur berapa kota, berapa titik gitu. Tapi emang kota ketiga, iya. Dia main di Cirebon, main di Soreang, main di Bandung, main gitu berapa titik gitu itu. Ini kenapa nggak sampai ke rekaman di yang kali ini? Itu sampai rekaman. Nah ini nih rekaman yang pertama. Intercept itu pertama rekaman tuh ada yang ngajakin bikin kompilasi. Oh iya, betul. Bikin kompilasi. Kebetulan waktu itu si produsernya tuh si Kang Diatnya Nuno. Dia yang proyekan dia tuh udah bikin. Nah yang 2 lagu itu kita bikin 2 lagu, Hujan sama apa gitu. Nah itu masuk di album kompilasi itu. Bikin lagu versi?
Kalau Persib waktu bikin Persib itu dengan proyekan band lain. Oh. Itu kalau di Indra Septi nggak sempet bikin Persib kalau nggak salah, nggak sempet bikin lagu Persib, cuman karena sibuk jadwal main di kafe waktu itu, lagi banyaknya main di kafe, hampir seminggu tuh jedanya cuma sehari lah istilahnya. Si IJ teh. Ya IJ tuh jedanya sehari, Senin main di Fem, Selasanya libur, istirahat, Rabunya main di Tropicana, Kamisnya latihan, Jumatnya prepare buat ke Jakarta. Terus kalau Minggu biasanya suka ada event. Nah, setelah beberapa waktu kita manggung di situ, sampai terus kita kenal sama kenal sama teman-teman, sampai kita tuh band cafe yang bisa diajak tur sama salah satu produk rokok gitu. Alhamdulillah sampai berapa titik waktu itu, sampai 5 titik kalau nggak salah kita dapat waktu itu ya. Udah tuh jalan. Nah, pas era Heavy metal ya. belum heavy metal, terus gua Lo kan pertama kali gua nonton lo tuh di yang di pasar tuh Topaz. Oh iya, Topaz ya, Lo Topaz. bawainnya kan lebih ke groove kan? Yang groove, funk. Tapi Funk kemudian heavy metal, funk metal. pelan-pelan geser nih. Iya. Nah, Jadi itu karena emang lama-lama jadi waktu itu tuh bergesernya karena emang permintaan, pas lagi rame-ramenya ada lagu-lagu heavy metal udah masuk, tapi yang hitsnya yang masih agak sedikit relate gitu, karena kita emang nge-rap juga, ada rapnya juga, jadi di combine tuh mulai itu bergeser karena emang permintaan pasar lah istilahnya. Bawain idealisme terkikis. yang masih bawain idealisme ya itu kita masih bawain Kan Red Hot Chili Inner Peppers. G-nya tuh kan groove kan. Iya, groove. Kesini tuh jadi, tapi yang pentolan-pentolan masih kita bawain, kayak Super Group masih dibawain, kayak RHCP masih kita bawain, terus ada pokoknya yang masih ada aroma punk, ada rapnya, apapun itu jenisnya nanti kita bawain gitu, istilahnya masih ada benang merahnya lah gitu, kayak gitu. Sisanya mah lagu-lagu jualan udah begitu, benar gitu. Ya, awalnya kan pertama kali nonton aja nih grup semua nih. Iya. Lama-lama loh banyak yang lainnya nih. Karena emang sampai Linkin Park juga dibawain. Iya, karena emang kebutuhan si itu, jadi lagi rame. Kebutuhan dagang. Tapi bedanya tuh dengan band cafe yang lain tuh, karena kita tuh nggak ada keyboard, nggak ada sequencer. Nah, kita tuh di aransemen ulang sedikit dengan gaya kita. Yang memorable buat gua adalah yang Nah, itu kayak itu Return to the Trace. Iya, trompet jadi gitar. Terus lagu super grupnya harusnya trompet dijadiin pakai gitar gitu. Dan itu bisa diterima gitu sama masih masuk gitu. Masih bisa masuk, orang masih nggak norak lah istilahnya gitu. Kita mainin tuh gitu. Jadi ciri khasnya di situ. Awal lo masuk Kurcaci gimana? Awalnya masuk Kurcaci, pertamanya sih kita dari pertemanan, ketemu nongkrong, terus lihat dari genre kita yang bawain, si anak-anak Kurcaci doyan juga kita nonton kita gitu. Mereka tuh suka nonton gitu, karena musik yang kita bawain tuh mereka tuh doyan. Itu di mana? Di Fem kenalan? Di Fem, terus di Tropicana misalnya, terus di ada satu lagi saya lupa tuh di situ tuh. Di Bandung. Di Bandung. Di Imperium pesta. Nah, di pesta gitu kadang suka nonton, karena kita bawain ada musik-musik yang orang lain nggak pernah bawain gitu. Kita bawain tuh agak sedikit idealis bisa, dan lagu idealis tapi orang doyan gitu. Bentar. Cek dulu. Ya, aman. Sorry. Terus udah mulai di situ ketemu. Nah, sebelumnya kita masih saya tuh lebih kenal awalnya tuh bukan ke si Mangnya. Lebih kenal tuh ke si Davidnya justru, karena dia satu suka nongkrong di Ciatel. Gitarisnya yang satu si David pernah pas dia bikin album pertama tuh dia suka ketemu gitu. Lu
lu bikin gini ya, ngobrol-ngobrol karena dia suka nonton kita juga di PM gitu. Nah dari situ mereka recording, kita masih sibuk aja di kafe. Oh, saat gitu. Lu kenalan sama si David, Kurcaci juga belum rekaman. Iya belum rekaman. Terus dia baru manggung-manggung biasa tapi belum rekaman. Nah mereka udah rekaman, saya udah mulai sibuk, gue juga sibuk dengan bandnya. Karena mungkin terus cerita karena dia, kalau nggak salah nih ya, Dev itu pernah cerita dia harus kerja segala macam, ada tuntutan apa gitu, jadi dia nggak akan terus di ngeband. Terus sampai ngobrol-ngobrol, oh iya ntar mungkin di apa namanya, direkomendasiin, udah pakai si ini aja gitu, pakai gua aja gitu. Lu ditunjuk nih cerita. Iya, audisi lah. Kalau nggak salah sih nggak audisi, seingat saya cuma dari obrolan aja, cobain lah istilahnya gitu, cobain. Mau sebenarnya mungkin audisi cuma cobain dulu gitu. Gue inget tuh lu manggung pertama, maksudnya gue ngelihat lu manggung sama Kurcaci pertama tuh di acara yang acara malam minggu yang di Dago dulu kan, setiap tahun 2000-an tuh. Oh enggak, setiap itu malam minggu. Sebelum itu Ada lagi? Ada acara Enhai kalau nggak salah. Di Enhai saya tuh pertama diajak di situ apa kalau saya ingat saya di situ sih. Main di Enhai. Iya benar di Enhai kalau nggak salah, dan itu sebagai menggantinya si David nggak bisa. Awalnya? Kalau nggak salah sih awalnya di situ, udah manggung, mungkin cocok, terus lanjut. Gue tuh masih main di masih di IG juga, cocok. Terus kebetulan si Kurcaci terus bisa di pas mau garap album kedua ada obrolan, ya udah gue bantu recordingnya gitu, recording itu gue ikut recording. Cuma apa tuh The Beat ya? Iya tuh The Beat. Nah di jeda-jeda seperti itu kebetulan si IG-nya sendiri, si Indonesia juga udah mulai sepi karena pergantian manajemen segala macam. Akhirnya gua sering ngobrol sama si Mang, udahlah lama-lama gua mutusin ya udah deh Mang, gua masuk. Nah gitu. Lo diajak apa lo menawarkan diri? Enggak, emang dari awal udah apa namanya, udah jadi member. Enggak, maksudnya lu aja udah jadi kita, cuman gue masih ada gue tuh sifatnya harus selesai dulu kalau misalnya mau ini tuh nggak bisa bercabang lah istilahnya gitu, nggak bisa double gitu. Pas udah gitu ya udah bilang gue cabut deh di band ini, misalnya gue mau lanjut nih mau concern di band ini gitu, di band Kurcaci. Udah gue udah keluar, gue masuk Kurcaci, terus lanjut terus proses kita recording tuh, ikut recording tuh masih di IG, masih belum cabut. Berarti pas 2004 lu masih IG, cuman lu udah ngisi. Ya udah ngisi, makanya lu gak masuk ke cover. Nah gitu, karena gue masih di video klip ya gitu, karena emang di si IG sendiri tuh karena kita emang ada mau ke recording juga kan gitu, niatnya karena udah ada tawaran gini-gini, kalau cuman nggak jadi, akhirnya gue mutusin ya udah karena nggak jadi. Kalau dilihat tuh, kalau istilahnya kita mikirnya oh ini jenjang karir gue kedepannya ini kayaknya nggak mentok di sini gitu, sedangkan gue udah pengen bikin lagu sendiri lah istilahnya, nggak mau lagi cover lah kasarnya gitu. Oh, saat itu lo menganggap IG ini kayaknya udah peaknya di sini, peaknya kayaknya udah di kafe aja lah gitu. Sedangkan ada tawaran gue untuk rekaman, untuk lebih nasional lah istilahnya gitu. Nah gue ngambil kesempatan itu, gue berhenti, gue cabut, gue masuk lah ke si Kurcaci. Nah, sempat rame manggung pas yang album To The Beat itu? Oh rame manggung ya, ada tour segala macem lah. Nah jenjang setelah gua mulai jadi desainer tuh. Iya, era 2 tahun 3 tahunan dari situ mulai mau garap album ketiga. Nah, di situ mulai tuh karena 2000 berapa? 3 tahunan aja, dari 2004 berarti. Oh, berarti 2008. Sampai 2007. 2007 ya? Ya 3 tahun dari. Iya, 3 tahun dari situ tuh mulai ngumpulin lagu segala macam, mulai nunggu kepastian dari si pihak label segala macam. Nah situ masih ada manggung, cuman masih jarang-jarang lah ada manggung. Nah di situ gue diajakin juga kebetulan sama bandnya Ebit tuh punya bandnya. Oh iya betul. Bener, gitu.
tuh Gue rekaman diajakin ulang. tuh. Iya. Kelewat. Nah gue tuh jadi salah satu Di antara nih di tengah-tengah ini. iya lu di tengah mulai itu gue ngisi Ebit. sama Ebit terus karena si Kurcaci lagi jarang manggung, Ebit masih banyak manggung. Nah gue tuh bareng sama dia tuh ada 2 format DJ sama format band. Gue inget nih, itu saat itu gue udah kerja di Kompograf. Oh iya, ya, bener. lu suka main ke Iya Kompograf bener ya bener. apa main sama Ebit gitu lu cerita. Nah jenjang sama Ebit di situ terus kita bikin proyekan. Ini lu berarti udah pindah apa masih di Taman Sari? Oh itu dua pokoknya pindah dari Taman Sari itu 2003 aja. 2003 pindah ke Lebih Panjang. Oh berarti sebelum To The Beat ya, lu udah pindah ya? To The Beat kan Masih To The Beat. Iya benar. To The Beat ya? Iya. Pindah. Pas To The Beat ya pindah benar. Pas To The Beat udah pindah. Nah jenjang gua sama Ebit juga sama Kurcaci juga bikinlah proyekan sama si Mang tuh. Karena si Mang kan si Kurcaci lagi jarang, lagi agak pakem lah gitu ya nunggu sebenarnya lebih nunggu ke proses mau album yang ketiga ini, nunggu proses itu bikinlah yang namanya Bionic Kangguru. Bionic Kangguru sama kakaknya si Mang sama si Andi bikin indie bikin sampai 1 album kelar tuh sempet jalan terus bikin lagi karena itu emang band proyekan jadi nggak terlalu menggebu-gebu harus manggung segimana nggak terlalu jadi mereka karena punya kesibukan masing-masing ada waktu udah ngumpul lagi yuk bikin lagi lagu nah proses muka album kedua kebetulan si salah satu manajemen supporting yang support kita itu dia nikah gitu setelah nikah dia harus mungkin udah punya tanggung jawab. Ya. Bukan. Munding. Dia yang biasa nongkrong di situ dia di kos-kosan di Citrayuda. Nah habis dia udah nikah. Ini anak-anak ciut semua berarti. Iya ciut semua. Dia nikah dia mungkin udah tanggung jawab kerja dia nggak lanjutin tuh album keduanya jadi lagunya udah ada sebenarnya mau diliris lah istilahnya karena gitu udah tuh dia menguap begitu aja kita sibuk masing-masing 2000 sampai 2008 nah setelah Bionic Kangguru pakem karena gua tuh harus nyari kesibukan lain ketemu sama teman-teman yang di clothing diajakin lagi main bikin lagi proyekan namanya Namito Ugaru. Namito itu kalau nama Namito Urang Garut. Iya. Nami Urang Hermanto. Urang Garut. Nah kebetulan di situ si bosnya tuh emang suka musik juga, supporting ke anak-anak musik juga. Nah gua bikin lah Namito. Nah si personilnya tuh emang hampir anak Garut semua. Gua si Erwin, si Sansan, iya. Anak Bandungnya tuh cuman vokalisnya ada si Idai sama gitarisnya Idai bukannya orang Garut juga? Tasik dia Tasik. Oh. Tasik. Sama si Mamat Skill. Pas sekarang tuh ada bandnya apa sih? Nggak ada di Enggak, kesininya. Pertamanya kita bikinnya tuh itu pas mau jalan kita kayaknya harus butuh gitaris satu lagi ya udah si Mamat aja diajakin karena dia iya pas lagi lo manggung di BIP. Oh, di BIP sama Mamat, ya? di BIP di Garut tuh sama Mamat tuh. Itu pokoknya drive, pas bar lu sebarangan drive tuh saat ya benar ya di BIP tuh main di BIP. Album 1. Cuman drive-nya lebih menanjak. Kan beda ini beda nasib. Beda nasib. Kan dia di label kita indie udah tuh di situ nah pas jeda sebelum kita lagi Bionic Kangguru terus bikin Namito gue tuh sempat bikin clothing juga sama temen-temen clothing sendiri cuman nggak jalan cuman sebentar terus ya namanya Melkis dulu nggak cuman setahun lah pada 2 tahun saya lupa tuh gitu udah itu nggak jalan balik lagi ke musik udah si Namito saya cabut habis itu udah tahun berapa tuh? Siapa? Namito berarti 2007 kan waktu itu ya 2007 udah dapat sih lupa mata-mata tuh 2008 kalau nggak salah itu 2008 nah buat 2009 gue diajakin apa namanya lo itu udah ini LP Record? LP Record udah tuh LP Record udah ada LP Record kalau LP Record tuh
karena gue sering kebanyakan kalau yang bikin aransemen, bikin draft lagu tuh saya yang bikin, jadi saya ada pengalaman cara bikin band gitu, terus dari teman-teman, oh tahu siapa punya toolsnya, jadi banyak temen yang ke rumah, dong bikin dong, saya punya lagu, bikin dong, ya udah mulai gitu lah, terus jalan. Nah waktu itu mungkin dunia recording, home recording masih jarang, jadi adanya di tempat recording yang ya dengan budget yang lumayan lah gitu ya. Nah sedangkan di saya bisa harga cincai, harga temen gitu. Udah tuh mulai jalan, udah kesininya dunia digital udah berkembang, udah banyak, akhirnya sepi lagi gitu. Nah, setelah dia jeda kekosongan gitu, ada tawaran lah dari temen namanya Lutfi, mau nggak produksian di Jakarta, pegang band siapa? Itu tahun berapa? Itu 2009, awalnya kalau nggak salah 2009, tawaran itu 2009. Berarti Kurcaci. Hah? Berarti masih Kurcaci. 2009 gua diajakin ke Jakarta kerja produksian, ternyata istilahnya hasilnya lumayan lah, istilahnya enak itu juga nih. Udah di Jos? Belum, kalau nggak salah belum di Jos tuh, 2009 tuh masih belum di Jos. Nah pas gua mulai ke produksi ke Jakarta. Nah di jeda itu gua untuk ngisi waktu di Bandung, karena emang di Jakarta tuh kebanyakan weekend. Nah, jadi hari-hari biasa hari kosong gitu. Nah kebetulan saya lihat di Facebook kalau nggak salah dicari engineer. Terus saya di LP Record udah mulai sepi, kayaknya mendingan gua harus nambah wawasan di dunia recording bener gitu kan. Kalau dulu recording di studio tuh kalau kita sama band aja kan, cara prosesnya cuma gitu doang, nggak ngedalamin banget. Nah pas ada tawaran itu, gue japri itu ke orang yang buka iklannya, bener lagi ini nih, ya main aja kesini dulu lah gitu, lihat dulu. Udah datang situ, udah ngobrol, udah mau lah nggak apa-apa. Ntar kalau ada ya butuh saya untuk pas lagi ada yang mau recording, telepon aja istilahnya gitu. Udah dari situ ada beberapa proyekan di sana, ya udah gue masuk. Udah tuh dari situ tuh terus jalan. Sebenarnya LP Record masih juga tetap ada tawaran sekali gue kerjain di rumah. Itu apa yang menurut lo yang dihasilkan dari LP Record, lagu yang paling oke, yang hitsnya? Ada nggak yang masuk hit? Ada. Itu yang hitnya tuh lagunya Fast Band. Ada lagunya Gladiator itu. Oh, yang sama Trisno sama Idai itu. Sama Idai. Iya, nah Idai itu karena sering nongkrong di rumah kan, sering di rumah, sering nongkrong di Lewi Panjang. Hasil LP Record. Iya. Si bro tuh bikin ini, saya punya lagu kan gitu ya, bikin karena gitu, coba bikin itunya. Gitu. Bro bikinin. Bro, gini bro. Ya udah gitu. Gitarnya udah isi aja sama Idai aja, gitar kita ya di ini dibikin bagannya. Bikin bagannya gini, udah gitu, udah beres, si bro tuh udah beres. Saya nggak tahu itu dibikinnya kayak gimana nantinya, pas udah di. Oh, lo mah demonya dulu. Demonya dulu, udah demo segala macam, udah bikin, pas udah jadinya, ini yang dibikin di rumah ya bro, iya, udah makan sendiri tuh di situ, jadi hits kan itu tuh, jadi hits. Dibikin video klip malah. Iya, video klip, udah itu sama si bro tuh. Habis dari situ ya udah gua sibuk, ada tawaran di Jakarta, terus ditawarin lagi juga, kebetulan si Fast Band, si salah satu krunya nggak bisa, si itu lagi nggak bisa tuh, jadwal bulan ini gimana, padat nggak si Jiplak kan gitu kan. Coba lihat dulu, pas lihat Fast Band tuh 3 bulan apa gitu langsung. Anjing. Wah asik juga, pas kebetulan si Jiplak tuh ada acara, banyak acara ke luar negeri, kan gue nggak ikut tuh, jadi banyak yang kosongnya. Pas kebenarannya yang kosongnya itu di sini isi gitu. Bisa lah ya. Bisa ini, udah sikat saya bilang gitu, udah sikat jalan tuh berapa, hampir 6 bulan, hampir setahun lah ada kan di situ. Cuman nggak terus ikut ya dalam tentang itu tuh, kadang-kadang saya nggak bisa gitu, saya ikut ke pas ada Jiplak udah pulang, menjiplak pas Jiplak nggak bisa. Di sini nggak bisa, ini bisa nggak ini, oh bisa, udah jalan gitu. Udah aja gitu terus di dunia produksi aja kan gitu. Ada berapa kali yang gue juga ikut kan, iya benar, yang ke Jogja, yang itu yang apa tur
acara yang gede tuh Sondernalin. Nah, Sondernalin kan ikut jalan ke Sondernalin itu berapa kota tuh, pra-nya sama Sondernalinnya kan tuh main juga. Yang gedenya doang. Yang gedenya ya, ada pra-nya juga tuh yang sebelum Sondernalin tuh main. Udah tuh jalan-jalan semua. Jadi udah di dunia produksi aja itu, nggak pernah manggung lagi, nggak pernah. Udah jadi di belakang panggung. Iya, lama-lama gear gue pas lihat gitar udah karatang, wah daripada rusak gue jual akhirnya. Gue jual. Iya, dia efek juga sampai karena jarang dipakai sampai ya banyak yang nggak jalan, udah gue bawa servis, jual aja dah daripada rusak kan. Kalau yang kayak gitu tuh kalau disimpan jadi rusak, udah jualin, udah nggak punya gear lagi. Itu lo udah ini apa? Pindah ke Sukamulya? Udah Sukamulya itu. Udah pas masih di LP tuh udah dijualin tuh. Pas dijualinnya pas lagi pas mau pindah jualin. Pas pindah udah apa namanya, udah konsen ke kerjaan. Nah, kebetulan si Kurcaci 2000 berapa tuh mengumpul lagi, gimana nih lagu kita bikin indie aja gitu kan. Kebetulan kita udah dia punya manajemen. Itu apa? Kenapa bisa lepas dari musika? Ya karena udah terlalu lama, si anak-anak itu tuh ngasih kayak tembusan lah, kayak somasi kayak gitulah. Ini kita mau dilanjutin apa enggak? Kalau emang nggak dilanjutin kita mau keluar karena kita mau terus berkarya kan kayak gitu kan. Nah, kebetulan di ACC. Nah, pas udah di ACC itu hampir 7 tahun kalau nggak salah. Pas udah di ACC, nah baru dikerjain tuh album indinya. Nah, udah tuh. Ini pakai materi yang tadi lo bilang sempat direkam dari 2007? Iya benar itu. Iya, itu materinya yang udah dikumpulin karena untuk satu album tuh udah ada gitu semua, udah cukup gitu udah. Kan gue pernah datang juga pas kalian rekaman di studionya Reza yang di itu tuh buat udah ngumpulin dari data itu, akhirnya nggak kepake si data itu. Jadi bikin lagi karena udah ada supporting yang buat support kita, rekaman lagi di Jakarta. Direkam lagi itu semua, diisi lagi, ada yang di Jakarta. Bikin ulang apa lagu baru? Dibikin ulang. Enggak, dibikin ulang, lagunya tetap tapi dibikin ulang. Karena waktu di sana istilahnya kurang greget lah gitu. Udah bikin baru lagi gitu. Maksudnya bikin baru tuh aransemennya tetap sama, cuman di take baru. Ya, gue inget lo waktu saat gue sering motretin Kurcaci. Kan lo jadi sama Wego tuh kayak tandeman gitu kan. Bener. Mixing-mixingan. Iya gitu. Saya dibantu sama si Wego karena waktu itu kita butuh 2 gitar, tetap harus 2 gitar. Belum ada kepikiran sequencer waktu itu. Nah, setelah si album itu selesai, baru kepikiran daripada kita nyari lagi gitaris lagi, lu berani nggak sendiri kan gitu. Udah biar nggak kelihatan kosong, pakai sequencer aja. Pakai sequencer aja ya. Nah, udah pakai sequencer jadinya. Jadi backing track gitar 2-nya tuh pakai sequencer gitu. Oh, jadi lo sempat sendiri pakai sequencer dari DJ? Iya, dari DJ. Dan itu pas album ketiga itu udah sendiri, udah jarang main berdua lagi. Tapi kan pas lagi yang Pentas Merdeka sempat ada beberapa. Kalau itu kan sebelum itu. Sebelum album ketiga itu Pentas Merdeka itu masih The Beat aja, masih rangkaian The Beat. Ada Erlan, ada Wego, masih kalau di Pentas Merdeka tuh masih ada Riyad, masih ada tuh. Oh iya, masih Riyad. Riyad masih ada. Dia pas dia nggak bisa tuh diganti tuh sama Erlan. Riyad nggak bisa diganti sama Wego gitu. Ya, awal-awal juga masih ada Riyad ya? Ada. Yang ke Subang. Nah, yang ke Subang tuh masih ada Riyad. Riyad tuh masih belum sibuk karena dia kan waktu itu dia udah nikah, dia udah mulai sibuk dengan kerjaannya. Jadi ada beberapa event yang dia nggak bisa. Akhirnya diganti. Akhirnya Riyad juga udah sibuk kerja, dia juga ngundurin diri. Nah, pas di album ketiga itu udah aja saya sendiri mainnya. Nah, itu si Wego ada beberapa gak? sih. Apa lo semua itu? Yang isi itu Hin Akeo. Akeo tuh ngisi itu dibantu sama Akeo tuh. Nah, di album yang ke itu tuh kalau sebelum ke sequencer, awal-awal tuh dibantu sama Hin. Kalau manggung sama Hin. Tapi kalau kebanyakannya udah sendiri.
Nah udah habis dari situ mulai jalan lagi, cuman ya nggak lama. Terus saya kebetulan lebih sibuk di produksian, banyak bentrok. Akhirnya emang gue bilang karena anak kayaknya gue nggak akan terus nih, daripada ini udah cari pengganti aja lah, cari ini gitu. Biar jalan terus lah gitu. Gue udah mau konsen ke inilah, konsen ke kerjaan. Ini lu udah di Jakarta? Masih belum. Belum. Pas masih di Bandung lu juga udah keluar? Iya, pas udah pindah ke dari Lewi Panjang pindah ke apa? Pindah ke Pasteur. Pas di Pasteur kalau nggak salah itu udah pas di Pasteur, gua ngobrol pas di Pasteur 2000. Hangoutnya apa keluar dari? Iya benar 2017 apa 2000 kan itu 2014 kan ya. Jalan dulu 2 tahun tuh. Lo kan pindah ke Pasteurnya 2015 kalau nggak salah. 2016. 16 17 ya. 16 17 awal kalau nggak salah sih, gua lupa. Pokoknya pas anak gua yang paling gede beres SD aja tuh, muka SMP tuh baru belum. Masih SD. Iya 2000 segituan lah, 2016-an. Iya benar 2016-an. Sekitar gitu. Lo keluar masih di Bandung belum? Masih di Bandung. Cuman udah banyak ke Jakarta, banyak bentrok lah istilahnya, udah banyak bentrok. Ada beberapa event bagus, gua nggak ikut. Ada manggung karena bentrok kerjaan. Karena bentrok, diganti sama Hin, diganti kadang-kadang sama Erlan. Udah pas terakhir gua main sama Gurcat itu acara apa yang di Hard Rock dulu tuh, itu terakhir kalau nggak salah tuh. Hard Rock Jakarta acara kayak festival gitu yang juara bisa dapat panggung keluar kalau nggak salah tuh keluar kalau nggak salah itu kita nggak dapat, cuma kita sebagai peserta aja. Nah dari situ karena pas waktu itu gue manggung sebenarnya gue tuh harus pergi, ada kerjaan gitu. Nah itu dilema gue waktu itu gitu. Ya udahlah karena udah janji gue udah bisa kan manggung gitu, ya udah manggung dulu aja. Habis manggung di situ kalau nggak salah tuh habis manggung itu gue declare ke anak-anak udah kayaknya gue nggak bisa jalan nih karena emang lagi sibuk juga nih sama kerjaan gue gitu. Mendingan nyari pengganti aja dulu, gue mau fokus di kerjaan. Nah udah setelah itu udah fokus di kerjaan. Udah itu lu nggak ngeband lagi? Enggak ngeband lagi, udah sampai hari ini nggak ngeband lagi. Nggak ada bikin proyek-proyekan gitu? Nggak ada proyek-proyekan. Udah aja fokus kerja ya. Kebetulan kerja saya pas lagi udah di Bandung pindah ke Jakarta, di Jakarta megang studio, jadi udah di studio aja gitu. Gimana lo awalnya bisa nempel ke Jiplak? Itu diajakin temen vokalisnya Purpose, dia jadi manajemen di Jakarta, terus dia jadi manajernya si Jiplak, nyari orang produksian. Kebetulan pas dia lagi di Citarjuda kalau nggak salah, lagi main? Lagi main aja. Gimana Pi, Jakarta bagian ini nih, mau nggak produksian sama band di Jakarta, ke Jakarta. Terus gue tuh masih mikir, ke Jakarta ya gitu. Gue kan buta di Jakarta gitu, udah takutnya apa gitu. Tapi dia bilang gini, fee-nya segini, lumayan nih, dia bilang gitu kan. Boleh coba ya daripada nggak ada gitu kan. Udah di situ. Awalnya dari situ udah di kesana, kebetulan cocok lah, mungkin cocok. Kerjaan gue mungkin di sama mereka bisa dianggap qualified atau gimana. Udah jalan tuh sampai sekarang. Di produksian udah ngeband ditaruh dulu karena emang pas hari itu mungkin lagi sepi atau mungkin garisnya udah kayaknya gue harus di belakang panggung nih gitu. Cuman di sini gue jadi ambil hikmahnya. Kalau dulu gue cuma taunya ngeband, taunya gear yang ini aja, secara sistem manggung seperti apa tuh, kebutuhannya apa nggak tahu kan, karena udah di handle sama yang lain gitu. Nah gue di produksian begini ternyata di belakang panggung tuh kita untuk jadi orang show-nya jadi bagus tuh gimana tuh, tidak ada trouble segala macam tuh, begini harusnya ya menanganinya kayak gitu. Jadi disitulah hikmahnya di situ. Jadi gue tahu gitu, cara routing yang bener tuh ini, cara ini jadi tahu. Jadi lengkap lah istilahnya gitu, lengkap udah secara musikalitasnya gue bisa main juga, secara teknik itunya gue tahu cara orang bisa bunyi itu yang benar tuh kayak gimana ya gitu. Iya gitu kayak gitu. Produksian secara ininya udah sampai sekarang tuh begitu terus. Itu gue kan pernah
Maksudnya ya kita pernah ketemu pas lagi kalau nggak salah gue bareng pas band, terusnya lu sama Jiplak di Java Rockin Line. Oh iya, Java Rockin Line ya, benar-benar. Jiplak di panggung yang kecil. Iya, iya. Tapi lumayan tuh. Moving stage kalau nggak salah itu tuh. Ya pokoknya yang kecil lah kan, yang utama kan dua di sini nih. Gue rada jalan jauh nih. Panggung kecil. Udah. Terus Java Rockin Line tuh Jiplak. Sama sore. Bukan Jiplak, sore kalau nggak salah. Itu sore apa Jiplak? Sore kalau nggak salah. Sore. Jiplak tuh di. Kalau yang sore yang gue ingat tuh yang lu manggung di Bandung sini nih, yang di PPI. Oh yang di PPI ya. Yang gue samperin juga tuh. Iya benar di PPI. Cuman kalau yang di Java Rockin Line kalau nggak salah si sore. Bukan Jiplak ya? Bukan Jiplak. Sore. Yang di panggung yang di samping situ. Iya sore kalau nggak salah. Jiplak mah nggak main di acara-acara begituan. Dia baru kesini sekarang dia main di Java Jazz, main di Kambanan Jazz. Sama Jiplak apa lo yang terjauh di? Yang terjauh apa manggung? Manggung. Kalau di Indonesia Papua lah. Di Papua? Iya Papua. Di Papua. Kalau di luarnya si ini apa? Malaysia 2 kali kalau nggak salah, Malaysia 2 kali. Kalau ke luar negerinya karena emang kuotanya terbatas, jadi saya nggak pernah ikut. Nggak dapat bagian pulang hajinya ke Inggris? Iya nggak dapat karena emang kuota itu kuotanya emang ya, apa agak semakin jauh semakin terbatas, semakin ketat gitu maksudnya. Jadi kalau mereka tuh udah nyiapin produksiannya di sana gitu, jadi kita cuma bawa jadi player, yang berangkat tuh benar-benar yang penting aja. Yang penting aja player, kostum, sama dokumentasi. Yang paling penting tuh dokumentasi karena emang buat di sana tuh banyak dokumentasi gitu. Soalnya engineering di sana udah mumpuni, jadi sayang juga kan bawa ke sana tuh. Terus bawa ini apa wardrobe karena Jiplak tuh kalau manggung ganti wardrobe-nya banyak nah gitu. Bukannya wardrobe-nya jas doang? Jasnya ada berapa itu? Kalau digital tuh ada jas hitam, jas abu, ada stadium yang coklat, terus ada yang abu buludru apa sih namanya gue lupa tuh, terus ada ya vest banyak itu, terus ada albumnya Psychedelic tuh yang album pakai baju yang biasa-biasa, yang ada yang merah. Oh itu ditiru juga? Iya semua yang apa yang dipakai di Beatles di era-era tertentu dia. Ya. Kalau yang baju yang di apa Magical Mystery Tour ya? Iya, yang itu yang apa yang warna-warni. Nah, itu bikin. Iya bikin juga itu bikin. Udah ada. Cuman itu karena agak mungkin spesial show biasa spesial event baru dipakai karena mungkin terlalu apa? Cuman satu era kali itu ya, bukan ikoniknya. Album itu doang. Nggak terlalu ikonik yang kayak di jazz hitam kan gitu atau jazz abu. Jadi itu kalau ada permintaannya itu harus keluar, harus keluar itu keluar gitu. Itu emang kostum yang paling jarang dipakai. Menurut lo kan udah berapa tahun ya sekarang sama Jiplak? 2010 aja lah. Nah, hitungannya dari 2010. Seberapa Jiplak itu ke The Beatles? Kalau seberapa detailnya Jiplak tip? Nah, itu dia mungkin ya. Kalau saya lihat tuh salah satu band atribut yang paling nge-Beatle tuh itu. Jiplak dari gitar, dari ampli, dari drum, dari sampai baju, dari sampai sepatu. Sepatunya beli dari Inggris langsung. Bikin di tempat si Beatle dulu bikin nih di sol sepatu kayak di Cibaduyut lah kayak gitu. Nah di Inggris tuh ada kayak gitunya tuh. Dia bikin di situ gitu. Sampai pas sempat ke sana tuh bikinin sepatu. Itu era apa kalau di The Beatles-nya tuh? Era album awal. Iya, pokoknya kalau Beatles tuh semua hampir album early, terus album kesininya pakainya kan kayak pantopel gitu kan, yang tinggi gitu, yang kerucut. Itu 3 album pertama. Ya, itu yang paling ikoniknya aja, yang paling ikonik kan itu. Kayak beli di sana, udah beli di sana sampai ukurannya segala macem. Baru kita misalkan bikin replikanya. Kalau modelnya kayak gini tuh mungkin di sini di Indonesia bikin lagi karena pasti rusak kan, misalkan takut rusak. Kalau yang beli dari Inggris mah di sayang-sayang. Ya gitu. Sebenarnya dipakai juga, cuma takut rusak segala macam kan. Kalau dipakai jebol juga. Nah gitu. Kita bikin juga di sini karena emang mahal juga kan harganya, itu susah juga. Sampai ke situnya gitu. Terus peralatan gimana? Sampai peralatannya kan banyak
alat-alat yang si Beatles itu aslinya tuh nggak begitu, bawaan tokonya gitu. Nah di Beatles tuh dia sama si Paul apa di custom dia lagi sama dia tuh. Nah dia sampai segitu-gitunya, sampai potensionya. Oh ini di gitar ini asli si gitar itu dari pabriknya begini. Tapi si John mah enggak, diganti. Nah itu nyari. Harus sama dicopot, diganti sama itu. Sampai itunya, sampai yang sekecil-kecil itu pun gitu. Dia disamain. Sejiplak itu. Jadi emang formatnya pengen plak ciplak plak apa yang dipakai Beatles itu yang pakai. Gitu. Udah gitu. Intinya gitu sampai. Tapi ada yang dijual kan gitarnya yang dibeli Ahmad Dhani. Iya itu beberapa tuh biasanya awan udah kebanyakan misalkan ini udah ada 2 nih. Buat apa? Yang double dijual. Gitu. Kayak gitu. Terus gue pikir BU katanya double. Double. Dia mah nggak pernah BU. Agak sulit lah ya di fase BU. Gitu, agak sulit itu. Bahkan dia mah sebenarnya nggak, kalau bisa nggak mau dijual, cuman orang pengen nih gue jual gitu. Ya udah tuh kalau main gitu. Kayak gitu nyari gitu, bener-bener nyari. Jadi personilnya udah banyak yang ganti nih. Kalau banyak sih kan enggak. Iya. Kalau banyak sih enggak, cuman yang diganti itu dari format yang awal gue masuk itu ya, sekarang tuh 3 yang diganti drum. John Lennon itu udah semuanya ya, tuh. Tinggal awannya doang yang diganti gitu. Kayak gitu. Oh dari yang gue pertama kali ngeliat Jiplak kan sekitar 2005 yang dia manggung di Rumput. Iya. Itu dari formasi itu udah tinggal awan doang. Tinggal satu aja. Dan tahun lalu ada yang meninggal. Nah, udah George-nya yang jadi George-nya ya. Sering kali yang lebih seringnya tuh format manggungnya era apa? Maksudnya sebenarnya bukan era, lebih ke kostumnya. Bukan kostum sebenarnya, lebih ke lihat eventnya. Kadang-kadang kalau event emang dibutuhkan lagu-lagu hits, jadi semua era diambil yang hitsnya. Kalau yang datangnya emang enggak, maksud gua enggak spesialisasi. Kita mah cuma 1 sampai 3 doang. Enggak, semua jadi album juga dibawain juga. Dibawain semua dibawain. Kalau misalkan acara-acara special show, misalkan The Beatlemania yang lagu-lagu yang emang jarang dia bawain gitu, harus dibawain gitu. Banyak tuh lagu-lagu gua aja sampai nggak. Lagu yang mana nih? Ini yang mana? Oh ini perasaan nggak pernah dibawain. Oh ini dibawain kayak gitu. Nah kayak yang nanti rangkaian tour yang sekarang nih? Yang sekarang ini tuh itu hampir semua era tuh dibawain. Sampai gitar-gitarnya. Nanti rada seru dong. Seru banget, pasti seru banget. Soalnya gitar aja yang dibawa hampir, gitar sama bass tuh hampir 22 gitar. 22 gitar sama bass ya. Lo kelihatannya awet di sini Awet apa gimana? Kerja di Jiplak, betah gitu. Alhamdulillah. Ini apa di dalam rencana lo mungkin apa lo ada kayaknya gue bakal harus belok ke sini atau enggak, atau lo emang pengen standby di Jiplak? Kalau saya sih kalau misalkan emang ada kesempatan lain yang emang sebenarnya kembali lagi kalau emang buat kebaikan buat keluarga, kalau sekarang sih saya lebih ke keluarga ya. Kalau emang ada kesempatan lain yang buat bisa lebih ini lagi buat keluarga ya, kenapa enggak gitu. Kalau ada kesempatan lagi apapun itu, mau masih di musik atau maupun di bisnisan atau misalkan kerja lain, misalkan ada yang emang lebih bisa mengakomodir buat keluarga, mungkin bisa aja begitu. Cuman untuk saat ini emang yang kalau saya rasa sih mungkin yang terbaik yang gue jalanin ini gitu. Masih bisa mengakomodir buat keluarga gitu istilahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya emang ada kesempatan lain yang lebih ya istilahnya yang lebih support ke kehidupan gua sama keluarga, ya kenapa enggak gitu. Kayak gitu. Kalau sekarang mah nggak ada bayangan loh, tetap pengen enggak sih, nggak ada bayangan sih sebenarnya, masih nggak ada bayangan. Kan maksudnya biasanya kayak cover gitu kayak begini kan, tapi entah ya, maksudnya mungkin karena ini The Beatles jadi tetap awet aja gitu. Nah gitu, betul, karena si ini tuh
bisa dibilang si bandnya udah kemana, tapi si lagu-lagunya emang masih abadi terus gitu, dan jadi salah satu barometer atau salah satu rujukan band-band musik-musik yang sekarang juga kan dari situ gitu, dan masih bisa, yang paling intinya yang masih bisa diakomodir gitu, yang masih bisa istilahnya bisa jadi jual gitu di kalangan manapun gitu, mulai dari anak muda sampai anak sampai orang-orang tua pun gitu masih doyan gitu, masih suka. Kalau justru orang-orang tua yang dulunya dengerin di Beatles sekarang lagi punya duitnya. Nah ya kayak gitu, betul gitu. Jadi kayak gitu, jadi klien juga dibeli. Nah gitu, klien-kliennya masih begitu gitu, dan dia punya pasarnya sendiri lah istilahnya gitu, nggak kegerus sama pasar lain gitu, sama situ lain. Band lo yang justru iya gitu kayak, karena emang itu udah legenda lah kayak gitu. Apalagi ya, kayaknya udah ya. Nah paling yang terdekat ini kebetulan si Kurcaci katanya mau bikin album lagi. Betul, mau album lagi keempat kalau nggak salah. Kebetulan mereka kan terpisah tuh, ada beberapa player yang ada di Bandung, beberapa player udah di Jakarta. Nah untuk untuk bikin demo untuk memudahkan proses bikin album, saya diminta lagi bantuin, bisa bantu nggak gini untuk bikin lagi, karena dulu saya sering lagi album yang ketiga, terus ngebantuin album yang kedua, saya banyak yang bikin aransemennya, mungkin mereka ya bisa dibilang cocok, tahu keinginan mereka ngajakin lagi, terus kebetulan saya bilang ya oke, insya Allah saya bisa. Ntar lihat waktu, kalau waktunya kita bisa, kita bagi-bagi waktu nggak apa-apa, waktu kalau ada waktu kosongnya kita jalan. Ini tuh materi yang baru apa yang dulu pernah lu bikin terusnya ini rencananya masih asik nih? Ya rencananya gitu, awal dari kemarin tuh udah sempat ketemu sekali. Awalnya begitu, ada beberapa lagu yang dulu saya pernah bikin sama mereka, mau dibikin lagi bener gitu, berpetanya dirapiin, mau di recording, terus mau bikin ada ide baru. Ini ada ide baru nih, aku pengen kayak gini liatin. Nah kemarin pertemuan pertama udah sempat pertemuan pertama, gue pikir cuma ngobrol-ngobrol dulu ya, dengerin materi yang dulu, tapi udah di sana ngobrol masuk lah ya. Nah, langsung kan ada langsung di studio tuh. Berarti di tempat si slide nih? Iya, tempat si slide, ngobrol gitu, nih pengen gini, ya udah coba aja gini nggak mainnya, udah langsung main, cuma jadi satu lagu. Dijebak. Iya, dijebak langsung jadi tuh satu lagu ini apa, bagan gitu, satu bagan. Udah nih, tinggal ada pertemuan berikutnya lagi, mungkin mau dirampungin. Terus kebetulan saya setelah kemarin lagi pagem, saya suka bikin di rumah. Suka bikin di rumah. Emang lu masih ada komputer di? Ya kan di studio, gue bikinnya di studio aja gitu, pas lagi kosong, lagi nggak ada kerjaan, suka iseng-iseng main gitar lagi, itu bikin-bikinan lah gitu. Ada beberapa lagu saya bikin tuh, cuman masih mentah lah gitu. Ilmu lama masih ada gitu. Udah pas gue dengerin, gue ada mang gini ntar dengerin lah gitu, kalau emang kepake emang aja. Lo waktu itu yang lo tadi bilang bikin iseng-iseng itu new metal? Iya, gitu. Ini tetap kayak gitu. Karena emang gue suka yang namanya distorsi gitu, jadi nggak suka yang clean gitu, yang pengen yang kerjaannya doang clean. Iya, kerjaan doang yang clean gitu. Kemarin sempat tuh bikin, udah gue rampungin tuh akhirnya. Udah deh, ada ini yang belum rampung, gue rampungin sedikit, udah gue setorin nih, barangkali dipakai, ini asik gini, ntar lah kita ketemu dibahas lagi. Nah udah sampai situ dulu gitu. Nah sekarang masih belum ketemu lagi karena si Mang juga lagi sibuk, ada event lumayan lama tuh, ini 2 minggu, seminggu. Ini kebetulan saya juga lagi cerita baru lah. Bukan gitu. Bukan lembaran baru tapi cerita baru ya. Cerita baru, benar-benar. Kan setelah lo hampir 1 dekade ini sama Jiplak, ini ada gitu lagi. Jadi suasana beda. Gue awalnya mikir gue masih bisa nggak ya gitu, masih bisa nggak? Nah coba deh gitu. Tapi benar kalau emang dulu sempat skill tuh kalau emang
udah terpatri lah istilahnya gitu, nggak hilang semuanya gitu, nggak tiba-tiba hilang nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin ternyata lupa masih ada. bentar Diulik lagi, panggil, wah keluar lagi gitu, keluar lagi. Ya, masih gitu. begitu sih. Bener kayak gitu. Udah paling kerjaan apa yang terdekat tuh itu paling mau bekerja bareng lagi lah istilahnya gitu. Ngebantuin bikin apapun proses itu status ya statusnya di albumnya ya. atau apapun udah karena emang dari obrolan mereka kita tuh dulu tuh kita members karena ada karya-karya yang pernah dibuat di rumah itu gitu, di Sibuncaci itu. Jadi mereka udah udah bikin statement bahwa meskipun udah bukan lagi members anggota aktif anggota aktif members, tapi lu tuh secara keluarga. udah menjadi keluarga gitu, karena lu udah naro hasil karya lu di sini, nah kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa, santai. Jadi masih dianggap lah maksudnya gitu, jadi nggak udah siapa lo ya istilah gitu, lu pernah di sini, nah kayak gitu. Asik juga misalkan ya mungkin ada waktu lihat yang isi ada. Iya, siapa tahu album yang lagu-lagu yang pernah kita kerjain dibawain orang atau digandrungi sama orang lain, nah gitu tuh nanti masih kita tuh dapat hak di situ karena meskipun kita udah menjadi member gitu. Oh bagus lah kalau gitu, udah kesepakatan seperti itu. Nah yang sekarang tuh mau dilakukan mungkin mau kayak gitu, udah siapapun yang ada di situ, lu kalau emang lu udah bikin karya di sini, lu pasti ada dihargain gitu istilahnya gitu. Sugan we. Sugan we. Iya benar, soalnya sekarang nggak bisa diprediksi yang namanya rezeki ya, nggak tahu dari mana. Kadang-kadang kita nggak kepikiran, waktu itu zaman itu kita lagi buntu, aduh apa ya gitu ngerjain apa ya, tiba-tiba orang nawarin mau ngeproduksi, itu kan saya nggak kepikiran saya jadi orang produksi. Pengennya tuh ya ngeband aja gitu, pengen main musik aja gitu. Lutfinya sendiri masih nggak sih di Jepang? Lutfinya masih di Jepang? Udah nggak, dia udah nggak dia. Pensiun. Dia udah pensiun, udah ada manajemen baru lah gitu. Pokoknya kalau orang-orang produksi yang masih intens tuh ya tinggal saya sendiri kalau produksi itu. Jadi jiplaknya semua itu yang orang lama tuh cuma 2. Saya sama bosnya sama Awan. Udah tinggal berdua. Yang lain udah pada baru-baru semua. Udah kota ganti. Udah ganti. Tapi lu udah sebagai orang kedua ini masih nggak diajak ke Inggris, Di? Soalnya itu karena saya harus ngejagain studio juga waktu itu. Kalau misalnya gue pergi juga studio kosong, nggak ada yang pegang segala macam dulu waktu itu ya gitu. Kalau sekarang sih udah ada manajemen, udah ada orang studio aja, bukan saya doang. Jadi ada lagi sekarang ada di studio karena sudah ada 2 tuh, bawah sama atas. Jadi kalau misalkan suatu ketika ada lagi rencana, kan ada rencana 2026 apa 2027 gitu ya, mau ke sana lagi. Moga-moga we. Ya kayak gitu. Soalnya kalau yang kayak gitu tuh pasti band-band yang ada di Indonesia juga ngerti. Pasti yang kesana tuh nggak akan bahkan satu tim semua yang biasa kita bawa dari situ nggak akan bisa sana. Pertama penting itu aja. yang penting karena kesana tuh ya itu kuota, ongkos segala macam tuh ya nggak kayak di kita lah istilahnya gitu. Jadi biaya untuk yang penting kita bisa berhelat di sana, perhelatan acara di sana. Yang penting si biayanya tuh bisa eksis di sana, yang penting kan itu tujuannya itu. Masalah si orang produksi tuh mereka pasti ngerti sendiri, oh iya karena kuota sih. Masa misalkan karena si produksi nggak diajak sampai nggak jadi misalkan eventnya, padahal yang pentingnya itu yang paling utamanya itu. Sorenya sendiri gimana? Masih kan sore kan bagi gua ya gitu, gua kan umum melihatnya hit-hitnya tuh beberapa tahun yang lalu. Iya. Sekarang Tapi masih kalau saya pandang tuh sore itu udah jadi band legend, band senior indie Jakarta. Meskipun udah lawas, band lawas, tapi tetap masih digandrungi, orang masih pada suka. Airplay-nya di Spotify masih tinggi segala macam gitu permintaannya. Meskipun sekarang emang udah baru ditinggal sama pentolan satunya almarhum Bang Ade Paloh ya. Tapi tetap masih itu kesepakatan dari anak-anak dan manajemen, kita akan tetap jalan lah istilah gitu. Nah makanya dengan jalan ini yang pentolan sisa 2 ini di backup sama emang anak-anak muda sekarang semua. Ada gitarisnya, keyboardisnya, vokalisnya segala macam tuh udah di backup. Udah ada timnya lagi sekarang dan udah jalan lagi. Dan sekarang kalau nggak salah lagi mencoba menyiapkan lagu-lagu gitu dengan digarap dengan anak-anak muda ini. Dengan yang sekarang.
lagi proses lah. bikin kalau salah. bikin album baru. rencananya jadi bikin rencana album baru. Tapi nggak tahu perkembangannya, saya nggak terlalu ikut ya kayak seperti itu. Saya lebih perkembangan ke bagian produksian aja, produksi. Macam biasanya ada apa namanya? Kalau udah ada jadi materi, udah ada recordingannya, nah baru saya tahu oh udah mulai nih gitu. Sekarang sih masih mungkin bikin sendiri atau bikin bagan-bagan apa gimana gitu lah. Tapi rencananya katanya mau mencoba bikin album setelah ditinggal almarhum Bang Ade. Ya wes deh, thank you. Ya siap, sama-sama. Udah menjadi bagian dari arsip nasional gua. Iya benar. Udah temenan udah begitu lama, meskipun kita udah sering jarang ketemu ya. Ya. Tetap bener. Jadi teman. Makin kesini tuh ketemu sama lo kalau lo lagi manggung aja ya. Iya benar. Lagi ada event, kebetulan di Bandung. Ya. Udah ketemu gitu. Ada waktu juga kan, ada waktu juga ini. Soalnya kita kan datang berangkat dari sana pagi, nyampe sini langsung soundcheck dan segala macam. Habis soundcheck ke hotel istirahat, sorenya ke venue lagi, habis malam beres-beres langsung cabut. Jadi nggak pernah ketemu, jarang ketemu, susah ketemunya. Gitu. Terakhir juga ketemu 2 tahun lalu ya. Iya udah lalu bener. Karena ada event juga. Ada event. Iya benernya ada event bener. Apa si George Harrison sakit. Iya. Iya bener.